Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Yang terhormat Bapak Anwar Taufik Rahmat SPD MPD selaku dosen mata kuliah Pendidikan Agama Islam dari kelas E. Perkenalkan, saya Afan Akbar selaku moderator pada pemateri hari ini atau saat ini yang akan dibawakan oleh kelompok 5. Judul materinya adalah Muamalah Interaksi dalam Islam. Sebelumnya, untuk kelompok 5, dipersilakan untuk memperkenalkan diri masing-masing. Baik, yang pertama, perkenalkan nama saya Cynthia Ainur Rohmah dengan NPM 223401183 sebagai pemateri pertama. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Yang dengan NPM 223401199 dengan pemateri kedua. Baik, saya Jara Sulfania dengan NPM 223401296 sebagai pemateri 3. Saya Ilham Sultan dengan NPM 223401186 sebagai pemateri 4. Untuk perkenalan cukup sekian, dan kita akan langsung untuk masuk ke materi untuk mempersingkat waktu. Yang pertama ada konsep dasar muamalah yang akan dibawakan oleh Cynthia. Untuk Cynthia, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi. Selanjutnya yaitu konsep dasar muamalah. Muamalah berasal dari bahasa Arab, yaitu muamalatun. Dalam bentuk lafadznya yaitu masdar dari kata amil, yu'amilu, muamalatun, yang artinya saling bertindak, saling berbuat, saling melakukan, dan saling menukar. Muamalah yaitu suatu perbuatan yang melibatkan lebih dari satu orang yang nantinya akan menimbulkan hak dan kewajiban. Dalam muamalah ini, dalam ilmu fikih terbagi menjadi 2, yaitu secara arti luas dan secara arti sempit. Secara arti luas yaitu aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dalam mendapatkan kebutuhan jasmani dengan jalan yang terbaik. Sedangkan menurut arti sempit, yaitu kegiatan tukar-menukar suatu barang dengan sesuatu yang bermanfaat dan menggunakan cara yang sesuai dengan aturan Islam. Dapat disimpulkan bahwa dalam bermuamalah harus patuh terhadap peraturan undang-undang yang berlaku dan terhadap ketentuan hukum Islam. Yang keduanya tidak dapat dipisahkan. Setiap sesuatu yang dilarang akan mendapatkan kerugian sehingga diperlukannya mempelajari apa saja yang diperintahkan dan apa saja yang dilarang oleh Allah, yang bertujuan untuk menjalani hidup yang lebih baik. Kepada operator untuk next ke slide berikutnya. Yang kedua yaitu ada ruang lingkup muamalah. Muamalah terbagi menjadi 2 aspek. Yang pertama yaitu muamalah al-adabiyah. Muamalah al-adabiyah yaitu berhubungan dengan kegiatan adab dan akhlak yang dilihat dari cara tukar-menukar benda yang sumbernya dari panca indera manusia, yang mencakup ijab qabul, saling meridai, tidak ada keterpaksaan, kejujuran, dan hak kewajiban. Yang kedua yaitu ada al-muamalah al-madiyah. Muamalah ini bersifat kebendaan karena objek fikihnya yaitu benda yang halal, haram, syubhat untuk diperjualbelikan. Yang mencakup al-bai al-tijaroh yaitu jual beli, suatu tindakan yang telah disyariatkan oleh agama Islam. Yang kedua yaitu ada al-rahan, yaitu gadai. Gadai ini menjadikan sesuatu benda yang mempunyai nilai harta untuk kepercayaan suatu utang. Yang ketiga yaitu ada kafalah wadaman, yaitu jaminan dan tanggungan. Menanggung jaminan hutang seseorang yang berhutang.
Yang keempat yaitu ada hiwalah atau pemindahan hutang. Pemindahan hak yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk menuntut pembayaran hutang karena pihak ketiga berhutang kepada pihak pertama. Yang kelima yaitu ada taflis atau jatuh bangkrut. Seseorang yang memiliki hutang dan kekayaannya habis. Yang terakhir yaitu ada al-syarikoh, yaitu perseroan. Memberikan kepercayaan kepada perseroan untuk mengelola suatu saham. Sekian dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih Cynthia sudah membawakan materi yang pertama dan kedua tadi. Sekarang dan berikutnya adalah materi yang ketiga yang berjudul prinsip dalam bermuamalah, pengertian hak dan pengertian kepemilikan yang akan dibawakan oleh saudara Yang. Pada saudara Yang dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip dalam bermuamalah. Prinsip-prinsip dalam bermuamalah itu terbagi menjadi ada 6. Yang pertama, bentuk muamalah berdasarkan pada mubah atau boleh, kecuali ada nas Al-Quran dan hadis Nabi yang melarangnya. Yang kedua, masalah muamalah termasuk kepada urusan duniawi. Yang ketiga itu muamalah harus dilakukan atas dasar sukarela tanpa mengandung unsur paksaan. Dan yang keempat, muamalah dilakukan atas pertimbangan yang mendatangkan manfaat dan menghindari mudarat dalam hidup masyarakat. Yang kelima yaitu adat kebiasaan yang berlaku. Dan yang terakhir yaitu yang keenam adalah muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan yang berarti jangan sampai merugikan orang lain. Kepada operator di next. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian hak dan pengertian kepemilikan. Pengertian hak secara bahasa, hak berarti tersebut yang berarti tetap, kokoh, dan wujud yang berarti kewajiban atas keharusan, sedangkan secara istilah adalah suatu ketentuan yang digunakan oleh syara untuk menetapkan suatu kekuasaan atau suatu beban hukum. Hak dibagi pada dua bagian, yaitu ada hak terhadap harta dan hak selain harta. Yaitu yang kedua, pengertian kepemilikan. Kepemilikan adalah kekhususan seseorang pemilik suatu barang untuk dimanfaatkan selama tidak ada larangan. Secara kepemilikan dalam Islam dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu kepemilikan pribadi, yang kedua kepemilikan umum, dan yang ketiga kepemilikan negara. Baik, sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih saudara Yang. Berikutnya atau materi keempat akan dibawakan oleh Zahra yang berjudul dengan pengertian harta dan pengertian akad. Kepada saudara Zahra dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang harta. Yang pertama itu pengertian harta. Harta secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata al-mal yang berarti condong, cenderung, dan miring. Sedangkan secara istilah, harta adalah segala sesuatu yang memiliki nilai. Lalu ada cara membelanjakan harta. Yang pertama itu dengan menggunakan harta secukupnya, yang kedua tidak berbuat mubazir, dan yang ketiga tidak menghambur-hamburkan harta atau boros. Lalu ada macam-macam harta. Macam-macam harta ini apabila dilihat dari segi dapat atau tidaknya dipindahkan, harta itu ada 2, yaitu yang pertama harta tetap dan yang kedua harta bergerak. Nah, terus apabila ditinjau dari segi dapat atau tidaknya diganti dengan harta lain, itu ada harta misli, yaitu benda yang dapat diganti dengan harta lain yang sama, dan ada harta kimi, yaitu benda yang hanya dapat diganti dengan harga. Lalu ada apabila ditinjau dari segi bernilai atau tidaknya harta terbagi menjadi 2, yaitu mutakawam yang berarti memiliki nilai dan gairu mutakawam yang berarti tidak bernilai. Next, operator. Pengertian akad.
Kata akad secara bahasa dari bahasa Arab, yaitu dari kata al-aqdu yang berarti ikatan, perjanjian, dan mufakat. Sedangkan akad secara istilah dapat diartikan sebagai pertalian atau pertemuan antar ijab dan kabul sesuatu dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan. Dasar hukum akad. Dasar hukum akad ini tercantum dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 1 yang menjelaskan bahwa hewan ternak itu hukumnya halal untuk dikonsumsi. Selain itu, ayat ini juga berisi perintah dan larangan, di antaranya yaitu perintah untuk menepati janji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga kepada manusia, serta larangan untuk berburu ketika sedang haji atau umroh. Next, operator. Selanjutnya ada macam-macam akad dan transaksi. Ada akad menurut tujuannya dan juga akad menurut keabsahannya. Akad menurut tujuannya itu ada akad tabaru. Akad tabaru ialah akad nirlaba yang dimaksud untuk menolong dan murni semata-mata karena mengharapkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ada akad tijari. Akad tijari ini ialah akad yang dimaksudkan untuk mencari dan mendapatkan keuntungan di mana rukun dan syaratnya semua terpenuhi. Lalu ada akad menurut keabsahannya ini, yang pertama ada akad sahih. Akad sahih ialah akad yang memenuhi semua rukun dan syaratnya. Lalu ada akad fasid. Akad fasid ini ialah akad yang semua rukunnya terpenuhi, tetapi ada syarat yang tidak terpenuhi. Nah, ada akad batil. Akad batil adalah akad yang di mana salah satu rukunnya tidak terpenuhi sehingga otomatis syaratnya pun tidak terpenuhi. Lalu ada rukun-rukun dan syarat akad. Rukun-rukun akad yang pertama ini ada akid. Akid itu adalah orang yang melakukan akad. Lalu ada ma'qud alai, ialah benda-benda yang diakadkan. Lalu ada maudu al-akad, ialah tujuan pokok atau maksud pokok mengadakan akad. Dan ada sighat al-akad, yaitu ijab kabul. Selanjutnya ada syarat-syarat akad. Yang pertama itu tamyiz atau jelas. Yang kedua ada dua pihak antara penjual dan pembeli. Dan yang ketiga ada sesuai ijab dan kabul atau kesepakatan. Yang keempat ada kesatuan majelis akad. Yang kelima ada objek akad dapat diserahkan. Keenam objek akad tertentu dapat ditentukan. Ketujuh objek akad dapat ditransaksikan berupa benda bernilai dan dimiliki. Dan yang terakhir tujuan akad tidak bertentangan dengan syarat. Selanjutnya next. Cara dalam berakad, yang pertama itu dengan cara tulisan atau kitabah, yang kedua isyarat. Jadi bagi orang tertentu itu akad tidak dapat dilaksanakan dengan tulisan maupun lisan. Misalnya pada orang yang bisu yang tidak dapat membaca dan menulis. Lalu yang ketiga itu dengan cara perbuatan. Cara lain untuk membentuk akad selain cara lisan, tulisan, isyarat ialah dengan cara perbuatan. Dan yang terakhir dengan lisan al-hal. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Saudara Zahra untuk pemateriannya. Berikutnya akan saya berikan kepada Saudara Ilham mengenai materi ekonomi dalam Islam. Kepada Saudara Ilham, dipersilakan. Baik, saya akan menjelaskan tentang sistem ekonomi Islam. Satu, pengertian sistem ekonomi Islam, ilmu yang mempelajari tentang perilaku ekonomi manusia yang diatur berdasar aturan agama Islam dan tauhid. Ekonomi Islam bertujuan membantu manusia untuk mencapai kemenangan dunia akhirat. Dua, prinsip-prinsip sistem ekonomi Islam. Yang ke satu, ada berbagai sumber daya sebagai pemberian titipan dari Allah kepada manusia. B, Islam mengakui bahwa pemilikan pribadi dalam batas tertentu. C, kekuatan pergerakan utama ekonomi Islam dalam kerjasama. D, keadilan, menolak terjadinya akumulasi kekayaan dikuasai oleh segelintir orang saja. Dan yang terakhir, ekonomi Islam menjamin pemilik masyarakat dan penggunanya untuk kepentingan banyak orang. Yang ketiga, ciri-ciri ekonomi Islam ada akidah sebagai substansi. B, syariah sebagai batasan formulasikan kepentingan ekonomi. C, akhlak sebagai parameter proses optimalisasi kegiatan ekonomi. D, kepemilikan multijenis. F, kebebasan bertindak atau berusaha. F, keadilan sosial. Yang keempat, manfaat sistem ekonomi Islam, yaitu yang ke-1, apabila sistem ekonomi konvensional. Yang kedua, memperhatikan kepemilikan individu tetapi tetap memiliki batasan sesuai peraturan. C, negara menjadi salah satu institusi penting sebagai pembuat kebijakan.
D. Memiliki sistem yang baik bagi pemerataan distribusi pendata. E. Individu dalam sistem ekonomi akan termotivasi untuk bekerja keras. Yang terakhir ada ragam transaksi Islam di era modern. Beberapa model transaksi modern yang direspon oleh fikih muamalah yaitu 1. Transaksi perbankan, 2. Transaksi asuransi, dan 3. Transaksi pasar modal. Baik, saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kelompok 5 atas penyampaian materinya. Cukup menarik untuk kita saksikan atau kita pahami lebih dalam apa itu muamalah interaksi dalam Islam. Jadi saya bisa tarik kesimpulan bahwa muamalah adalah perbuatan yang melibatkan lebih dari satu orang dan nantinya akan menimbulkan suatu hak dan juga suatu kewajiban. Berikutnya itu muamalah juga terbagi dalam dua aspek. Yang pertama itu ada muamalah al-adabiyah dan yang kedua itu adalah muamalah al-madiyah. Tidak hanya itu, kelompok 5 juga memberikan presentasi atau memberikan sajian yaitu tentang hak kepemilikan. Tentang hak kepemilikan, harta, akad, dan ekonomi Islam. Yang pertama itu adalah hak. Hak adalah suatu ketentuan yang digunakan oleh syariah untuk kekuasaan. Berikutnya adalah kepemilikan. Kepemilikan itu adalah kekhususan seorang pemilik, kekhususan seseorang pemilik untuk memanfaatkan suatu hal yang dia miliki. Berikutnya itu adalah harta, akad, dan akad. Yang pertama itu adalah harta, sesuatu yang memiliki nilai, dan berikutnya itu adalah akad, pertemuan antara ijab dan qabul sesuatu dengan syariat Islam. Yang terakhir tadi itu adalah ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia yang diatur dan berdasarkan aturan agama Islam dan juga tauhid. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat disampaikan oleh kelompok 5. Jika ada salah kata atau salah perbuatan, baik dari saya selaku moderator dan juga baik dari kelompok 5 yang tadi menyampaikan materinya, mohon dimaafkan, karena kesempurnaan hanya milik Allah dan manusia adalah tempatnya kesalahan. Jalan-jalan ke Bekasi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.